Iya, dari saya sendiri di sini orang biasa. Saya kemarin sudah mengajukan surat kepada Bapak Kapolri, Kabar Eskrim, Kapolda Metro Jaya, Polda Metro Jaya, kemudian kepada Dir, PPA, Ibu Kombes Rita, saya telah mengajukan surat perlindungan hukum untuk diajukannya postpone karena di sini saya ingin menyelesaikan kasus rumah tangga saya baik-baik dan saya sedang berupaya untuk mempertahankan rumah tangga saya karena mau bagaimanapun saya punya anak, kemudian saya sudah ngobrol dengan anak, ada kepentingan keluarga yang harus saya selesaikan secara tertutup agar tidak menjadi konsumsi publik berlebihan. Harapannya Bapak dan Ibu bisa menolong saya dan mensupport serta mendukung agar saya bisa kembali utuh dan bisa memperjuangkan hak saya sebagai suami untuk mempertahankan rumah tangga saya. Adapun surat-suratnya sudah saya sampaikan kemarin terusan-terusannya. Ini sudah saya sampaikan ini ke Mabes, kemudian ini untuk Mabes Polri. ya Mabes, Ditujukan kepada Kapolri. ya kepada Kapolri. Sudah cukup. Terus kemarin kepada Kapolda Metro Jaya. Ini ini ya. Kapolda Metro Jaya, Bapak Kapolda. Kemudian ini kemarin ada ke Mahkamah Agung juga, saya sudah surati, jadi terusannya ada 7 tempat pada Mahkamah Agung juga. Ya, mungkin itu. Jadi saya berharap di sini Bapak dan Ibu bisa membantu saya, bisa mensupport saya agar saya bisa mempertahankan rumah tangga saya dan bisa menyelesaikan ini secara tertutup. Cukup? Oke. Kemarin saya sudah membuat perlindungan hukum juga untuk Mabes Polri terkait case illegal access kepada Kapolri, Bapak Kapolri, kepada Bapak Kabar Eskrim dan Bapak Dir, dan ada beberapa terusan-terusannya agar case ini bisa disupport dan diperhatikan. Saya minta tolong karena memang di sini berkaitan dengan case rumah tangga saya, sehingga ada orang-orang yang ikut menghasut, orang-orang yang ikut mendukung agar rumah tangga saya menjadi tidak baik-baik saja. Berikut ini adalah surat dumas yang saya sampaikan. Alasannya Bang, alasannya kenapa, mungkin karena case-nya terlambat atau kenapa? Apa karena ini sudah terlalu lama kan? Sudah terlalu lama. Maksudnya ini ada kaitannya dengan case rumah tangga, bukan yang sedang saya perjuangkan. Jadi ada orang-orang yang mencoba menghasut ini, jadi saya coba membuat dumas lah supaya ini on track. Sudah? Oke. Bisa, sedangkan semua keluarga, bahkan keluarganya dia pun ya nggak bisa sama, ya keadaannya nggak bisa sama. Jadi semua orang tuh punya masalah di dalam keluarga itu masing-masing tuh berbeda. Kita nggak bisa pukul rata, ya. Ingat itu FRS ya. Jangan bicara ataupun memacu seseorang agar berpisah. Itu bahaya sekali karena orang yang menjerumuskan kepada perpisahan itu adalah orang yang
selalu di pikirannya itu dibubuhin atau ditunggangi oleh dajjal ya, atau setan. Karena apa? Itu sama aja dasim ya. Karena kenapa? Karena orang itu, kalau kita lihat nih ya, kita lihat kalau lagi sama Mawa berdua itu lagi podcast atau apa, itu isinya itu menjudge terus mengadu domba, memberikan statement bahwa agar Mas Insanul sama Mawa tuh udah pisah aja. Ini orang yang nggak patut juga kita contoh seperti ini gitu loh. Yang kita lihat nih dari beberapa dia melakukan podcast, dia diundang dimanapun dia diundang, itu dia padahal berhijab, tetapi isinya itu membuat orang ataupun berdua ini menjadi pisah. Itu orang yang nggak patut dicontoh, karena keadaannya keluarganya dia itu tidak bisa disamakan dengan keluarganya Mas Insanul, itu nggak bisa. Jadi jangan dipukul rata, jangan dicerminkan bahwa apa yang ada di keluarganya dia disamakan dengan Mas Insanul, ya. Jadi ini digarisbawahin, jangan orang asal bicara, asal memberikan statement dan mempengaruhi orang supaya Mawa itu bisa sama Mas Insanul. Kalau Allah belum bisa memisahkan dua orang ini, siapa yang mau misahin? Nggak akan bisa dipisahkan, termasuk kamu FRS ya. Jadi hati-hati kita bicara, jangan seperti itu. Kita lihat aja tuh dari kemarin isinya itu, di dalam isi daripada materi yang di dalam podcastnya itu selalu inginnya bagaimana caranya supaya Mas Insanul, pertama itu udah proses hukum, itu nggak masalah. Yang kedua adalah perpisahan, dia mau pisah, biar gimana caranya supaya pisah. Ini yang patut kita lihat, nggak semua orang Indonesia lihat, ini nggak patut dicontoh, ya nggak patut dicontoh. Orang keluarganya masing-masing, biarkan aja mereka selesaikan keluarganya, nggak perlulah cari panggung untuk bisa, oh nih biarkan aja, biar kasih efek jerah. Emang keluarga kamu sama keluarganya Mas Insanul? Nggak sama, ya ingat itu FRS ya. Selama ini dia ikut di media sosial, di podcast, di semua tampil, isinya adalah memberitakan bagaimana caranya supaya memberikan efek jerah. Cari aja laki-laki di luar sana, nggak bisa disamakan. Semua urusan keluarga ataupun secara suami dan istri itu nggak sama, ya nggak sama, masalahnya nggak sama. Jadi biarkan mereka sendiri yang bisa selesaikan berdua. Jangan kau masuk ke dalam ranah rumah tangga dan memaksakan orang untuk bisa pisah. Seperti itu. Tapi menurut abang, semisal nih nanti masih mungkin dugaan mempengaruhi Mawa terus, ada langkah apa lagi sih bang mungkin bareng Insanul nanti? Ya sekarang kalau kita lihat ya, yang banyak mempengaruhi itu kan orang-orang yang menekan dan mempunyai public figure yang bisa mengepres bagaimana caranya Mas Insanul ini pisah. Itu poinnya. Kalau kita lihat nih, kita kan lihat di media sosial, orang-orang pada podcast mana yang pada pengen, orang punya masalah yang lebih dari Mas Insanul itu banyak. Tetapi ingat, nggak perlu dia menjerumuskan atau menjorokkan orang agar supaya pisah. Biarkan aja natural. Kalau memang waktunya pisah, ya memang qadar Allahnya pisah. Jangan dipaksa-paksa, udah biarin aja. Masih ada laki-laki lain yang lebih baik. Itu kan menurut keluarga ataupun menurut masalah pribadi kamu, ya. Jadi jangan samakan pribadinya Mas Insanul dengan Mawa, ya. Nggak bisa disamakan. Itu poinnya. Baiknya mungkin nanti ada langkah hukum atau gimana mungkin yang akan dilakukan Mas Tommy. Ya kita masih ngelihat nih beberapa podcast dia tampil masih tuh mantau. isinya tuh FRS ini kita kan pantau terus nih dari mulai pertama awal kita capture video dan lain-lain. Mas Insanul melihat nih, ya melihat ya Mas ya, kan kita melihat nih, ini isinya itu membuat keruh. Sedangkan orang yang benar, apalagi itu public figure, itu nggak boleh begitu, ya nggak boleh. Itu biarkan aja, ini natural, nggak perlu tuh diumbar-umbarkan. Oh ini nggak ada tuh, ini biarkan aja nanti dapat lagi yang lebih baik. Terus biarkan aja tuh dihukum, biarkan aja.
biarkan aja natural. Kenapa mesti menjerumuskan atau memberikan statement di media sosial seperti itu? Nggak ada gunanya seperti itu. Karena rumah tangga orang itu beda-beda masalahnya. Jadi jangan dipukul rata dan dibikin sama ya. Ini saya garis bawain lagi. Tapi kalau saat ini Insano mungkin udah bertemu Mawa kan? Tadi kan kemarin kalau wawancara akan bertemu Mawa kan? Dari sana. Untuk saat ini belum sih. Mungkin ada kendala atau seperti apa? Ya mungkin salah satunya yaitu karena terhasut sama orang-orang kayak FRS ini, kayak Y dan yang lain-lain sebenarnya gitu kan. Yang buat aku heran itu sebenarnya ini orang-orang yang aku tahu ini orang-orang yang aktif di kajian, orang-orang yang paham bahwasanya tabayun itu lebih penting daripada langsung menjudge dan langsung memberikan statement di publik. Ya kan, apalagi ini orang-orang yang biasanya suka ngisi juga di kajian gitu kan. Jadi menurut aku itu tidak mencerminkan juga gitu ya. Walaupun sebenarnya memang di sini juga aku salah dan ya banyak hal-hal sebenarnya yang bisa diklarifikasi tapi sifatnya tertutup. Ya kan, adapun sebenarnya bukti-bukti yang bisa kita tunjukkan tapi sifatnya tertutup. Berarti Ya kan? kamu masih berharap untuk bisa duduk bareng ya dengan Ya, Mawa gitu, selain itu menyampaikan semuanya akan lebih baik menurut saya apabila diselesaikan secara dewasa dan tertutup gitu. Kayaknya di sini saya bingung ya kan, kayak ini FRS ini umurnya udah jauh lebih tua, udah hampir 40 tahun ya kan. Kemudian ya banyak lah orang-orang yang sok-sokan di sini jadi ini ya pahlawan kesiangan ya, seolah-olah baik padahal sebenarnya statementnya di sini untuk memecah belah dan mengadu domba seperti itu. Kalau mengerti agama di sini ayo kita duduk. Dibilang kan saya tidak mengerti agama, di sini saya bilang saya fakir ilmu, iya benar, mungkin ya saya fakir ilmu. Justru jika anda ini semua yang coba menghasut itu lebih mengerti, harusnya paham gitu bahwasanya di sini diutamakan tabayun. Ketemuan, ayo, nggak apa-apa, kita ketemu, kita tunjukkan gitu kan. Kita duduk, kita ceritakan duduk perkaranya itu seperti apa. Jadi nggak menjudge dari salah satu pihak saja. Selain dugaan FRS, ada lagi gak sih yang bikin kamu kesal gitu? Siapa sih yang katanya mempengaruhi orang-orang luar itu?